Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netilara Padoyan, NIM 20087309, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajemen kewirausahaan. Wirausaha menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Jika manajemen kewirausahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan, maka strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal di mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Dan yang kedua, wirausaha sebagai manajer strategis. Menurut Hunger dan Wieland, wirausaha sering didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasi dan mengelola sebuah bisnis dan mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan, serta pada ujungnya merupakan seorang manajer strategis. Manfaat manajemen strategis dan bagi perusahaan kecil, manajer strategis tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan besar namun juga perusahaan kecil. Manajemen strategis berkaitan erat dengan kinerja keuangan perusahaan kecil. Ada 4 alasan yang mendasari perusahaan kecil untuk tidak menggunakan manajemen strategis, yaitu 1. Tidak cukup waktu, dan 2. Tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis, 3. Kurangnya keahlian, dan 4. Kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Dan yang ketiga, penerapan strategi. Dalam melakukan strategi, usahanya wirausahawan biasanya memilih 1 dari 4 strategi berikut. Yang pertama, berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada pasar cair atau segmen yang tidak terlayani. Yang keempat, mengubah karakteristik produk, pasar atau industri. Strategi pertama yaitu strategi untuk berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru sering dipilih oleh wirausahawan, terutama pengusaha baru, meskipun paling beresiko. Jika strategi ini berhasil, langkah selanjutnya adalah mempertahankan posisi kepemimpinan pasar, market leader. Strategi kedua menyangkut pengembangan keterampilan untuk menggapai peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama. Yang sering terjadi adalah banyak peniru imitator memperbaiki atau memodifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pembeli. Strategi ketiga yaitu perubahan karakteristik produk, pasar, atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk dan jasa yang sudah ada, misalnya mengubah manfaat, nilai, dan karakteristik lainnya. Strategi ini menciptakan inovasi dengan salah satu cara sebagai berikut. Menciptakan manfaat, meningkatkan nilai inovasi, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan ekonomi pelanggan, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Perusahaan dapat bersaing apabila secara konsisten dan berkesinambungan memperbaiki produk, barang, dan jasa proses itu sendiri. Ada beberapa keputusan strategi yang dilakukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu mencakup hal-hal berikut. Perubahan produk, barang, dan jasa, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, dan ekspansi usaha.
Kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan proses produksi dan penggantian peralatan dan dalam rangka penambahan SDM. Strategi untuk pemimpin pasar (market leader) bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Strategi untuk bukan pemimpin pasar. Strategi agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi pesaing. Mengembangkan strategi sebagai follower leader. Strategi lain, pertahanan bersaing, mencoba untuk produk menjadi big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan. Mengambil langkah positif dan proaktif. Sekian video yang saya berikan dan penjelasan yang saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.